keuntungan bersih sekitar 200 ribuan. Nah, pagi ini kita sudah ketemu dengan Pak Mustangin. Beliau sedang lagi asik di kandang ini. Nampaknya lihat-lihat ternaknya sudah makan apa belum. Selamat pagi Pak Mustangin. Oh, selamat pagi. Bisa diperkenalkan Pak Mustangin, mungkin ada yang belum kenal dengan Pak Mustangin di channel Domba Bagus ini. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustangin di Mustang Farm ini di Desa Padangan, Kecamatan Kayin Kidul, Kabupaten Kediri. Nah, pagi ini lagi ngapain ini Pak Mustangin? Ini lagi ngontrol pemberian pakan nih, sama inspeksi kandang. Ini penggemukan ini ya Pak Mustangin? Iya, penggemukan. Ini masih 2 bulan ini. Ini 2 bulan masuk gitu? Ya, 2 bulan masuk. Kalau panennya berapa lama ini? Target panen biasanya sekitar 2,5 sampai 3 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan. Itu iya. biasanya dipanen di bobot berapa Pak Mustangin? Kalau betina sekitar 25 sampai 30. Kalau jantannya? Kalau jantan biasanya 30 up. 30 up gitu. Iya. Nah, kalau ini sekarang lagi diisi betina apa jantan ini? Ini betina semua, karena pasarnya yang ramai saat ini betina. Oh, betina semua Iya. ini. Ini jadi mau panen ini sebentar lagi? Ya, insya Allah 3 minggu lagi panen nih. Kalau ini jenis-jenis domba apa ini yang digemukan ini? Kalau ini jenis lokalan, Mas. Jenis lokal ya? Iya. Ya, bibit dari Jawa Tengah, terus Probolinggo. Ini kalau apa itu dombanya sudah ada yang nyuplai, dan nanti kalau sudah gemuk ada yang ngambil sendiri atau seperti apa Pak Mustangin? Yang ngambil ada sendiri, Mas. Jadi nanti nggak usah takut untuk pengambilan penggemukan, karena sudah banyak yang nanya ini sebenarnya, meskipun masih usia 2 bulan sudah banyak yang inden. Oh begitu, jadi Iya. bukan yang nyuplai itu yang ngambil ya, atau Enggak. seperti apa Pak? Enggak, kita bebas, Mas. Jadi bibitnya juga carinya bebas, terus penjualannya bebas, mana yang cocok gitu saja. Cocok masalah harga, masalah lainnya juga. Dan kita dahulukan yang sudah pesan dulu. Oh begitu. Nah, Iya. berarti ini nggak dijual langsung serentak gitu enggak ya? Kalau waktu panen agak serentak, paling selisih sekitar lebih kurang 1 minggu jadwal pengambilannya. Selisihnya jadi cuma 1 minggu gitu aja, Iya. udah habis lagi. Iya, habis Nah, lagi. nanti kalau ngisi lagi itu biasanya langsung ngisi lagi atau ada jedanya Pak Mustangin? Langsung ngisi lagi, mungkin jarak 1 minggu sambil bersih-bersih kandang dulu, terus kita desinfektan, ya sekitar seminggu, paling lama ya 2 minggu ngisi lagi. Jadi sebelum panen itu sudah pesan bibit lagi gitu ya? Ya, ketika panen atau menjelang sebelum panen kita pesan, nanti perkiraan datanya kapan, kita prediksi dari suppliernya itu, supaya nanti waktu ngisinya nggak kelamaan, dan ada jeda waktu untuk pembersihan kandang dan pemberian desinfektan atau supaya bebas dari penyakit. Nah, kalau itu apa namanya, pakannya ini menggunakan pakan apa ini Pak? Kalau untuk yang penggemukan ini kita kasih pakan kering complete feed kalau bahasa ngetrennya, atau kalau bahasa ngetrennya ya konsentrat. Tapi kalau konsentrat itu rata-rata orang cenderung ke dalam bentuk pabrikan, tapi ini komposisinya insya Allah hampir sama dengan yang pabrikan itu, tapi ini dalam bentuk curah atau sebelum diproses
Ini bikin sendiri jadinya, Pak? Iya, kita mix dari beberapa bahan. Nah, kalau bahannya itu apa saja ini kira-kira Pak Mustangin? Ini sebagai sumber serat kasar, kita pakai kangkung kering sama selamper jagung itu atau jinjit jagung. Itu sekitar 25-30%. Kemudian untuk yang sumber karbohidrat kita pakai polar dan katol sedikit sekali. Tapi kalau nggak ada katol ya hanya polar saja. Dan terutama untuk sumber karbohidrat dan energi yang baik itu jagung kita kasih 25%. Kemudian dan ditambah sumber protein seperti bunggil kopra, terus sama BKK atau bunggil kedelai. Mungkin bunggil kopranya kita kasih 10%, BKK-nya sekitar 5%. Itu nanti ketemu hasil akhirnya protein kasarnya sekitar 14-15%. Jadi sudah memenuhi kebutuhan nutrisi dari bunga domba itu. Jadi ini tanpa rumput ya ini? Tanpa rumput. Jadi tanpa ngarit ini Pak? Iya. Oh, jadi nggak ngarit. Terus bikinnya itu sebulan sekali atau seperti apa Pak? Kalau kita mengerjakan orang 2 hari sekali. Kita 2 hari kasih, sekali iya. Ngeraciknya. Ya, hari sekali itu bikin bisa. Berapa itu? Ya mungkin untuk 2 hari makan. Oh jadi 2 hari makan? Iya. Habis 2 hari makan ya. Habis gitu ya. Kalau tenaganya pas longgar itu ya bikinnya agak banyak nanti untuk beberapa hari. Ya tergantung dari kesibukan pekerjanya itu sendiri sih. Tapi kalau pas kerjanya banyak, sibuk-sibuknya kadang ya tiap hari bikin. Bikinnya nggak repot, paling memakan waktu 5-10 menit sudah jadi. Tinggal nyampur-nyampur. 5-10 menit. Itu untuk berapa ekor ini Pak? Populasinya? Ini untuk 150 ekor. 150 ekor. Iya. 150 ekor bikin pakannya cuma 15 menit itu bisa dipakai 2 hari itu ya? Iya. Oh, seperti itu. Nah, gitu. Kalau itu sekarang harga berapa sih betinanya per kilo, Pak? Kalau harga betina sekitar 57-58. 57-58 ya? Iya. Coba Pak sambil muter-muter ya. Iya. Nah, ini Kak, kandangnya ini bawahnya ini dikasih apa ini? Kita kasih screen nih untuk memisahkan urin sama kotorannya. Bawahnya ini diplester juga ya ini Pak? Iya. Aman-aman saja Pak diplester kayak gini Pak? Aman nih, karena pembersihannya lebih mudah. Pembersihannya malah lebih mudah ya? Iya. Ini dibersihkan berapa hari sekali nih Pak untuk kotorannya? Rata-rata ya 2 hari sekali. 2 hari sekali iya. Bersihkan kotorannya ya? Iya. Nah ini kotorannya juga dipakai pupuk atau seperti apa Pak kotorannya ini? Untuk pupuk pertanian. Diolah sendiri atau seperti apa Pak? Ini kita olah sendiri, nanti kita jual dalam bentuk yang sudah lembut. Oh, yang sudah lembut. Iya. Nanti bisa untuk tanam tutup jagung, itu bagus sekali. Terus kemudian untuk tanam sayur seperti cabai, melon dan lain sebagainya, itu dari yang orang yang sudah memakai itu katanya lebih tahan penyakit dan kalau melon kayak virus itu loh Mas. Ada Pak tempat pengolahnya Pak? Ada di belakang. Coba kita lihat ya. Di sana Pak. Nah, kita mau lihat pengolahan kohenya seperti apa. Rata-rata di Kediri sini kohenya diolah sendiri-sendiri teman-teman. Oh ini hanya dibiarkan ya. Gini saja apa diberi campuran ini Pak? Ya ini dibiarkan ini supaya nanti agak kering, setelah nanti agak kering terus kita proses kita slab lembut, nanti terus kita ini jadinya kemas. Ini iya. Oh. Nah, setelah kita kemas nanti kita jual.
Nah, kalau satu karung ini harga berapa ini biasanya, Pak? Ini sekitar 22,5. 22,5. Iya, Nah, itu satu bulan itu mampu menghasilkan berapa sak ini, Pak? sekitar 100-an sak. 100 sak tiap bulan ya? Iya, Oh, jadi mutiara hitam ini juga menghasilkan juga ternyata juga, Pak. iya, semuanya bisa dimanfaatkan. Iya, kalau untuk ternak ya. Nah, Iya, kita sambil jalan-jalan ke sana lagi, Pak. iya. Nah, ini sudah berapa lama ini Pak Mustangin ternak penggemukan domba ini? Penggemukannya mulai awal 2015. Awal 2015, jadi Iya. sudah 7 tahun ini ya. 7 Iya. ke 8 tahun ya. Ya, insya Allah gitu. Nah, itu selama awal-awal dulu kendalanya apa saja, Pak? Ya, awal-awal kita mencoba itu kendalanya kita belum banyak kenalan supplier yang nyetok, yang ngasih bibit, terus penjualannya ya masih mikir. Jadi awal-awal belum berani langsung banyak, karena dulu ketika tahun sekitar 2015-an kan belum marak seperti bulan-bulan seperti tahun-tahun ini. Kalau sekarang kan banyak orang langsung bisa besar karena bisa belajar dari yang sudah lama-lama. Nah, Tapi kalau untuk dulu saat memulai itu berapa ekor dulu, Pak? pemula dulu 12 ekor. 12 ekor, sekarang sudah jadi 150 ekor ya, Pak? Ya, untuk kapasitas kandangnya sekitar 200-an kalau full. Oh, full kandangnya malah 200 ekor. Iya. Oh, gitu. Nah, itu dulu jadi pas awal-awal dulu pernah terjadi itu enggak kesalahan pembuatan pakan gitu juga enggak, Pak? Domba enggak naik bobotnya itu seperti apa, Pak? Ya, awal-awal dulu ya kita namanya belajar ya untuk pemberian dan formulasi pakannya sendiri kan masih sederhana. Jadi untuk kenaikan berat badan terus sama performan atau dari domba itu sendiri kadang kurang bagus, dagingnya atau karkasnya yang kurang, kemudian kita formulasi lagi dari yang dulu pakan semi basah terus kemudian menjadi pakan kering. Ya, Oh, dulu sempat basah juga pakannya? Iya. Itu basah itu apa itu? Terbuat dari apa itu? Kalau dulu Comboran kita gitu atau seperti apa? fermentasi dari sumber-sumber pakan basah. Ya, Oh, penampakannya sih agak gemuk, tapi kalau kita pegang ya gembos. Jadi kurang disukai dari apa yang ngambil hasil panen. kalau kering ini padat dan Kalau- juga bobotnya Iya, bobotnya dapat. untuk sate-sate itu senang gitu ya, Iya. Pak, jadinya ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau disembelih karkas dagingnya itu lebih banyak dibanding kalau pakan semi basah. Oh, gitu. Kecuali kalau untuk breeding ini kita menyederhanakan supaya jatuh pakannya tidak terlalu mahal dan jangka panjang kan. Kalau breeding itu kan tidak target waktunya kan panjang. Kalau untuk pengembangan target waktunya singkat, jadi pemberian pakannya harus nutrisi yang bagus. Nah, ini kalau domba ini usaha utama atau seperti apa, Pak Mustangin? Ya, ini sebagai usaha sampingan sih. Kalau usaha utamanya apa, Pak Mustangin? Ya, kalau kerjaan utamanya di sebuah perusahaan internasional, kemudian untuk kegiatan ini kan memanfaatkan lahan dari belakang rumah. Jadi sebagai sampingan tambahan pendapatan, karena waktu dulu 2015 kita mikir nanti untuk biaya kuliah untuk 2 anak kan membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Jadi kita perlu tambahan biaya pendapatan, dan konsepnya yang pendapatan yang tidak banyak memakan waktu, tidak menyita waktu, dan bisa dikerjakan orang lain. Oh, gitu. Jadi Iya. sambil kerja di kantor pun ternak domba ini juga bisa dilakukan ya, Pak? Iya, Itu dengan anak kandang berapa ini, Pak?
anak kandang 2 orang kalau untuk yang full 200 orang, tapi kalau untuk yang 100 sampai 150 1 orang, dan ada kalanya kalau pekerjaan banyak satunya kita panggil. Jadi yang satunya sifatnya tidak menetap, yang menetap satu, terus kemudian yang satunya berkala, tergantung jenis pekerjaannya, kalau banyak datang, kalau enggak ya enggak. Oh keren penonton semuanya. Ternyata ternak domba sekarang itu sangat-sangat modern. Dengan kerja kantoran pun bisa juga menjalankan peternakan domba seperti ini. Nah ini dombanya juga terlihat gemuk-gemuk. Nah ini ekornya juga terlihat besar-besar gini ya Pak. Ini jenisnya juga lokal sini nih. Ya lokalan, kalau nanti sudah gemuk kan ekornya jadi gemuk juga. Oh seperti itu ya. Iya. Nah, Nah, ini kalau rata-rata pembelinya dari mana ini Pak? Ya pembelinya sekitaran Jawa Timuran sini. Oh dari Jawa Timur. Apa punya langganan sate gitu? Atau supplier langsung Pak? Supplier langsung, dari pengepul langsung. Oke ternyata ternak ini juga menghasilkan juga. Nah kata orang-orang itu ternak dengan tanpa ngarit gini dari mana nanti hasilnya? Ternyata di sini juga sangat-sangat menghasilkan. Nah satu kata penutup untuk para penonton domba bagus ini Pak Mustangin. Ya terima kasih atas mungkin waktunya. Nanti setiap usaha itu harus yakin dulu bahwa itu akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan. Dan kalau ibaratnya kita di awal sudah yakin dulu, ibaratnya seperti doa nanti akan berhasil. Tapi kalau awal usaha itu sudah pesimis dulu, nanti kedepannya juga akan memberikan dampak yang kurang bagus juga. Yang pertama harus optimis dulu ketika mau usaha apa saja lah. Dan nanti rezeki itu kan ada yang ngatur. Jadi kita tidak bisa seperti matematis, modal sekian dapat untung sekian. Kadang rezekinya orang ini beda-beda. Jadi ukurannya yaitu yang pertama harus optimis dulu untuk melakukan sebuah usaha, dan rezekinya akan datang mengalir sendiri. Itu Sedikit saja lagi Pak Mustangin, kalau keuntungan untuk 1 ekor betina itu biasanya berapa sih kalau keuntungannya? Keuntungan bersih sekitar 200 ribuan. 200 ribuan ya. Iya. Gitu. Oke Pak Mustangin, mungkin cukup segitu atau ada tambahan lagi? Mungkin cukup segitu. Dan untuk yang peluang peternakan terutama untuk yang domba ini masih besar sekali, dan setiap tahun kan ada aktivitas untuk hari raya kurban dan akan terserap banyak juga. Jadi ya jangan khawatir untuk usaha domba ini. Oke, terima kasih Pak Mustangin. Saya sudah diizinkan mereview kandangnya. Nah, oke, bagi teman-teman domba bagus semua yang belum like, komen, subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.